Udah paling bener Kristen bang, malah kegelap. Pantas lo lock out, ibadah cuma setahun sekali. Lah, abang ibadahnya berapa? Seminggu sekali ya? Gak mau coba gitu seminggu 35 kali. Kali-kali aja abang dapat terangnya gitu. Soalnya kalau dari luar mungkin gelap. Coba deh ke dalam. Mau pengen berpoligami ya? Kan enak dapat 4 ih. Tahu aja. Mah, udah siap poligami belum? Ya, siap-siap aja sih. Beli mama tiket pulang tapi ya ke Jakarta. Gue keinget sama orang buta huruf yang ngomong ketemu malaikat di goa, ke surga dalam sehari lah. Dan bodohnya dipercaya juga sama umatnya sampai sekarang. Wake wake wake. Ya juga sih kak ya. Udah buta huruf, gak bisa nulis lagi. Tapi kakak tahu nggak kehebatan orang buta huruf ini? Di zaman dulu nih kak, dia udah bisa menyampaikan wahyu soal air yang tidak bersatu. Tahu kan air yang tidak bisa bersatu di lautan itu? Udah menyampaikan juga kalau ada gunung api di bawah laut. Dan yang paling kerennya tahu kak, dia udah tahu masalah trimester kehamilan. Keren banget gak tuh? Justru yang buat saya bingung tuh ayat yang sudah jelas-jelas tertulis tidak asli, dan bodohnya dipercaya juga sama umatnya sampai sekarang. Wake wake wake. Salam puluh-puluh. Kongdang efek. Aku tetap cinta, sayang, rindu Israel, tanah perjanjian di mana Tuhan Yesus Kristus pernah hidup dan memberitakan Injil. Lah, baru mau siap-siap ngemil sambil nonton. Ngambilnya kue tambang nih. Ini ada yang rasa gurih, ada yang manis nih. Kayak gini. Enak. By the way, soal cinta, saya jadi ingat pepatah kuno di Tiongkok dulu sana. Ini pepatah dari seorang jenderal waktu zaman perang dulu. Namanya Jenderal Tiang Feng. Dia pepatahnya tuh, sejak dulu beginilah cinta, penderitaannya tidak akhir. Ajaran Kristen, kasihilah musuh-musuhmu. Ajaran Islam, perangilah musuh-musuhmu. Makanya hanya di Islam yang ada rukun Islam, karena Muslim susah rukun. Berarti perang salib itu mengasihi musuh-musuh kalian ya. Berjilid-jilid pula. Perang salib 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 abad pula. Kayak udah mau ngalah-ngalahin penjajahan Belanda tuh. Wih, rukun Islam. Kakak-kakaknya udah rukun, versi Bible yang mana? Perpuluhan kurang. Umat mana sih yang ngemis-ngemis di jalan buat pembangunan rumah ibadah? Makanan. Pengumpulan dana pembangunan gereja. Oh, apa? Ini gereja sebelah kanan ya? Iya. Ini gereja di kanan ya? Oh, gereja kanan ini ya? Kanan. Ini ya sih. Ya, makasih ya. Ya. Kasihan. Kurang. Mendingan masuk agama Kristen aja biar paham, dijamin masuk surga. Maaf kak, udah pernah. Gak lagi-lagi deh. Lagian saya gak ada bakat lawan naga. Tapi kalau babi yang disembeli dalam nama Allah boleh ya? Assalamualaikum Ustadz, ini ada yang nanya, kalau babi disembeli atas nama Allah boleh ya? Oh boleh, boleh banget. Itu caranya ambil gelas dulu, kamu isi air. Nah, kalau Ya. udah isi air, bacain ayat kursi 10 kali, Oke. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, sama Andas 3 kali. Hmm. Nah, kalau sudah, lempar
lebarin gelasnya ke yang nanya. Mereka bingung mana Tuhan mereka, Muhammad atau Allah. Enggak kak, kita nggak bingung kok. Karena di tiap kita sholat, di tahiyat awal dan akhir selalu ada syahadat di sana yang menyatakan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Iya. Nggak kayak yang itu berdoalah kepada Bapa. Tapi yang nyuruh berdoa kepada Bapa malah dia yang dituhankan. Ini Matius 19:29 TB terjemahan baru. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Gak ada kata istri. Coba kita cek dulu kak ya. Matius 19:29. Iya kak ya, nggak ada kata istri ya. Kita coba cek KJV dulu nih. Or wife, or children, wife. Coba IMB ya. Atau ibu, atau istri, atau anak. Coba ayat paralelnya nih. Markus 10:29. Saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah, ibu, istri. Cie, abangnya mantep bang, 100 kali lipat. Yang ini dong bang, satu versi doang, gak ribet. Kalau lebaran zakat juga merasa kayak ditodong loh. Maaf nih kak, kalau lebaran orang mau zakat tuh malah orang datang berbondong-bondong ke masjid bayar zakat. Kita yang pengurus-pengurus masjid ini bukannya sibuk nge-WA-in nih, bayar zakat woi, bayar zakat. Enggak, malah sibuknya bagi-bagiin kupon kak buat penerima zakat. Nah kalau yang nggak bisa bayar, kalau nggak bisa bayar nggak apa-apa, mereka yang dapat kupon buat nerima zakat. Nggak kita bilangin, bayar woi, udah kerja kan, bayar. Don Ditano diajak Elia Miron debat di Samuel Chris kagak berani. Don di mah cari lawan biar view YouTube-nya rame. Kok Don di mah jelas SOP-nya. Kalau kamu bukan pemuka agama, bawa pemuka agama bareng kamu. Beda kelas bro. Kayak Elia Miron kok dielu-elukan. Tapi nggak salah sih kak. Yang nggak ada silsilahnya aja, suratnya bisa jadi pedoman kok. Pendeta tidak punya mobil mewah sampai miliaran, tapi Ustadz Habib punya mobil sampai miliaran seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Waloni. Kakak gerejanya di mana? Kurang perpulahannya itu. Kalau kakak membandingkan ustadz-ustadz yang terkenal, bandingkan dong dengan pendeta-pendeta yang terkenal. Jangan pendeta-pendeta di bagian cabang-cabangnya doang. Nah, coba yang di pusatnya. Jelas Aisyah dikawinin Muhammad belum pubertas. Itu dikonfirmasi di situs Muslim yang sumbernya dari hadis. Kakak nih, ini zamannya kakak. Zamannya Nabi di sini. Bedanya 15. Bukan 15 tahun, 15 abad. Jadi kalau kakak mau bandingin standarnya kakak dengan standar zaman dulu, itu sudah kejauhan. Kau perlu jauh-jauh deh. Dulu aja Kartini dipingit umur 14 tahun. 14 tahun loh. Coba zaman sekarang. Bahkan dulu ada raja dari Skotlandia yang Robert pertama. Dia punya anak namanya David II. Dia tuh menikah umur berapa? Tahu gak? 4 tahun. Gitu loh kak. Jadi terlalu jauh membandingkannya. Dan perlu diingat, Nabi Muhammad itu menikahi Sayyidah Aisyah itu karena perintah dari Allah melalui mimpi-mimpinya. Nah kan gak boleh dong kita melanggar perintah dari Allah itu sendiri. Bahkan di Matius 15 ayat ketiga, Yesus pun pernah bilang kok, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu. Nabi Muhammad gak mau melanggar perintah Allah, Yesus pun gak mau melanggar perintah Allah.
Sama dong. Iya Kak. Tunjukkan di Quran ada perintah sholat 5 kali sehari. Jawab dari Al-Quran. Jangan kemana-mana. Sampai botak kau nggak akan ketemu. Makanya Islam kalau ditanya nggak pernah pakai Quran untuk menjawab. Ngarang bebas pakai buku-buku lain. Kitabmu yang mana sih? Quran atau buku-buku lain? Luar dalam gelap bro. Nggak susah saya jawab itu. Subuh ditemukan di Quran surah 24 ayat 58, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 17. Zuhur ditemukan di Quran surah 17 ayat 78, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Asar ditemukan di Quran surah 50 ayat 39, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Maghrib ditemukan di Quran surah 11 ayat 114, Hud ayat 114, dikuatkan di Quran surah 30 ayat ke-17. Dan Isya disebut dengan namanya di Quran surah ke-24 An-Nur di ayat ke-58. Alhamdulillah belum botak. Mana ada B2 haram? Udah dihalalkan kok di perjanjian baru. Berarti perjanjian lama haram dong Kak? Terus siapa yang halalin?